Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyuda Pratama, NPM 192191177 dari kelas 2 Penjas 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan gerak. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini yaitu apa saja yang dimaksud keterampilan gerak, apa saja klasifikasinya, dan apa saja unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian keterampilan gerak. Nah, keterampilan gerak adalah perilaku gerak yang dilakukan seseorang timbul atas respon yang berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan yang mengarah kepada seorang tersebut. Nah, keterampilan gerak merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan koordinasi bagian atau seluruh tubuh berfungsi dengan baik. Nah, tingkat koordinasi gerak relatif tinggi. Nah, untuk mencapai atau memiliki keterampilan gerak yang baik diperlukan proses belajar dan berlatih dalam waktu tertentu. Nah, faktor bakat, minat, kesungguhan belajar, media belajar, metode belajar, dan tingkat kesulitan gerak sangat mempengaruhi lamanya waktu belajar. Keterampilan gerak dihasilkan dari pengembangan pola-pola gerak. Pengembangan pola-pola gerak. Nah, pola gerak merupakan gabungan dari gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam respon-respon gerak yang membentuk pola-pola gerak tertentu yang menjadi kebiasaan dalam berbagai aktivitas. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi keterampilan gerak. Nah, Pengklasifikasian keterampilan gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Nah, misalkan yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Nah, kecermatan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot yang terlibat. Nah, ada gerakan yang terlibat otot-otot besar, ada yang melibatkan otot-otot halus. Nah, keterampilan gerak yang kategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Yang kedua ada keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Nah, untuk gerak agal atau gross motor skill adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama. Nah, diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Nah, untuk yang keterampilan gerak halus atau fine motor skill adalah gerak yang di dalam pelaksanaan melibatkan otot-otot halus sebagian utama gerak sebagai utama gerakan. Nah, melibatkan sebagian dari anggota badan yang digerakkan oleh anggota badan yang digerakkan oleh otot-otot halus. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir gerakan. Nah, keterampilan gerakan bisa dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ada keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill. Yang kedua ada keterampilan gerakan serial atau serial motor skill. Yang ketiga ada keterampilan gerak continue atau continuous motor skill. Nah, yang pertama ada gerakan discrete motor skill. Nah, discrete motor skill atau gerak discrete adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaan bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya menggerakkan mengguling 1 kali ke depan. Nah, seperti itu, atau roll depan. Yang kedua ada gerak serial atau serial motor skill. Nah, serial motor skill adalah keterampilan gerak discrete yang dilakukan berkali-kali. Nah, secara berlanjut, ya contohnya berguling ke depan beberapa kali, misalkan roll depan 4 kali atau 5 kali. Yang ketiga ada keterampilan gerak continue atau continue motor skill. Nah, keterampilan gerak yang bisa yang tidak bisa dengan mudah ditandai titik awal
atau titik akhirnya. Nah, dari gerakan. Nah, contohnya keterampilan gerak bermain tenis atau permainan olahraga lainnya kan. Misalkan tenis servisnya di sebelah kanan, bisa kita berakhir di sebelah kiri dengan menangnya di sebelah kiri atau di depan atau di mana. Jadi tidak bisa ditentukan titik awal dan akhirnya. Nah, ya, pembahasan yang klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Nah, gerakan keterampilan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan tertutup atau close skill. Nah, yang kedua ada keterampilan terbuka atau open skill. Nah, close skill atau keterampilan tertutup adalah keterampilan gerak di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Contohnya gerakan mengguling pada senam lantai. Nah, yang selanjutnya ada open skill atau keterampilan terbuka. Nah, keterampilan terbuka adalah keterampilan gerakan di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan bisa bersifat temporal dan bisa bersifat spasial. Contohnya contohnya gerakan memukul bola yang dilambungkan. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, seseorang memiliki keterampilan adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar, secara mekanis. Nah, agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu relatif lama untuk mencapai efisiensi gerakan. Diperlukan dukungan dari beberapa unsur kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, mengenai beberapa unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan saran utama untuk merupakan gerakan kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama ada kecepatan reaksi, kedua ada kekuatan, yang ketiga ada ketahanan. Nah, yang keempat ada kecepatan, yang selanjutnya ada fleksibilitas, ketajaman indera. Nah, yang selanjutnya ada unsur kemampuan mental. Nah, mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Nah, kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan. Nah, kemampuan yang pertama ada kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Nah, misalkan pemahaman mengenai keterampilan yang akan dilakukan itu diperlukan agar pelaku tahu apa yang harus dilakukan. Seperti misalkan kita melakukan roll depan, kita harus memahami apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan pergerakan roll. Nah, seperti itu. Yang kedua ada kecepatan memahami stimulus. Nah, kecepatan memahami stimulus dan kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan sangat erat hubungannya. Nah, kedua macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Yang selanjutnya ada kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spasial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, kemampuan mengingat gerakan lampau,
kemampuan memahami mekanika gerakan, kemampuan berkonsentrasi. Nah, yang selanjutnya ada unsur kemampuan emosional. Nah, kemampuan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang selanjutnya ada, yang maksud saya yang kedua ada tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga ada merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Yang keempat ada memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada organisasi unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Nah, di dalam berbagai gerakan semua sistem tubuh difungsikan melalui saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh pada saat melakukan gerakan. Kontrol tubuh ada 3 macam, yaitu kontrol keseimbangan, kontrol ketepatan waktu berbuat atau timing. Yang ketiga ada kontrol muskular. Nah, yang pertama ada kontrol keseimbangan. Nah, kontrol keseimbangan meliputi kemampuan untuk menyesuaikan pusat gravitasi secara efektif dalam hubungan dengan bidang tumpuan. Nah, baik tumpuan yang tidak bergerak maupun tumpuan yang bergerak. Nah, kontrol keseimbangan merupakan fungsi dari organ vestibular yang berada di telinga bagian dalam, dan di dalam fungsinya ditunjukkan oleh fungsi mata dalam keadaan seorang bergerak. Tangan dan kaki berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua ada ketepatan waktu berbuat atau timing. Nah, pada saat pada dasarnya merupakan pengaturan irama gerakan. Dalam hal ini terwujud dalam bentuk ketepatan waktu kontraksi sekelompok otot sehingga bisa menghasilkan gerakan dengan kecepatan, urutan, dan lamanya. Tiap unsur gerakan yang sesuai dengan ketubuhan. Nah, yang selanjutnya ada kontrol muskular. Kontrol muskular merupakan kemampuan pengendalian kontraksi dan relaksasi otot. Nah, kemampuan relaksasi otot penting untuk memperoleh efisiensi gerakan dan mempercepat proses pemulihan kesegaran sesudah melakukan aktivitas. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.